Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi Metopen PTK, yakni tentang prosedur pelaksanaan PTK. Di sini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau acting. Yang ketiga pengamatan atau observing. Dan yang keempat yaitu refleksi atau reflecting. Di sini ada sebuah diagram, silahkan kalian lihat. Di situ sebelah ada 2 siklusnya hampir sama semua bentuknya. Ini hampir memutar tapi tidak memutar. Seperti tadi urutannya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Materi selanjutnya yaitu penyusunan rencana penelitian tindakan. Perencanaan selalu mengacu kepada tindakan apa yang dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan suasana objektif dan subjektif. Dalam perencanaan tersebut perlu dipertimbangkan tindakan khusus apa yang dilakukan, apa tujuannya, mengenai apa, siapa melakukan, bagaimana melakukan, dan apa hasil yang diharapkan. Setelah pertimbangan itu dilakukan, maka selanjutnya disusun gagasan-gagasan dalam bentuk rencana yang dirinci. Kemudian gagasan-gagasan itu diperhalus, hal-hal yang tidak penting dihilangkan, pusatkan perhatian pada hal yang paling penting dan bermanfaat bagi upaya perbaikan yang dipikirkan. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dalam penelitian tindakan kelas. Penggunaan setiap teknik tentu saja ditentukan oleh sifat dasar data yang akan dikumpulkannya. Teknik-teknik yang dimaksud dijadikan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah riwayat tertulis, deskriptif, longitudinal tentang apa yang dikatakan atau dilakukan perseorangan dalam kelas. Yang kedua, catatan lapangan teknik. Teknik ini sejenis dengan catatan anekdot tetapi mencakup kesan dan penafsiran subjektif. Yang ketiga yaitu deskripsi perilaku ekologis. Teknik ini kurang terarah pada persoalan jika dibandingkan dengan teknik pertama di atas. Yang selanjutnya yaitu analisis dokumen gambaran tentang persoalan, sekolah atau bagian sekolah, kantor atau bagian kantor, dapat dikonstruksi dengan menggunakan berbagai dokumen. Yang selanjutnya yaitu catatan harian. Catatan harian adalah riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur seputar topik yang diminati atau yang diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu portofolio. Teknik ini digunakan untuk membuat koleksi bahan yang disusun dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu angket. Angket terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang diperlukan jawaban tertulis. Yang terakhir yaitu wawancara. Teknik ini memungkinkan meningkatnya fleksibilitas daripada angket, dan oleh sebab itu berguna untuk persoalan-persoalan yang sedang dijajaki daripada yang secara jelas dibatasi dari awal. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data dan analisis data.
Data yang telah dikumpulkan biasanya harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis hanya bersifat kualitatif. Jika ada data kuantitatif, analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif dengan penyimpulan lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata dan simpangan baku amatan atau persentase amatan. Yang keempat yaitu penyusunan laporan. Pembiayaan yang termasuk dalam bagian ini adalah penyusunan konsep laporan, review konsep laporan, penyusunan konsep laporan akhir, seminar lokal hasil penelitian, seminar nasional hasil penelitian, dan sebagainya. Juga termasuk dalam pembiayaan adalah penggandaan dan pengiriman laporan hasil PTK, serta pembuatan artikel hasil PTK dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekian dari penjelasan saya mengenai prosedur pelaksanaan PTK tersebut. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.